Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu. Salam kebajikan. Rahayu rahayu. Nama budaya. Tentu kita sangat kecewa dengan hasil ini. Indonesia dibantai telak 5-1 oleh Australia. Di luar ekspektasi semua ribuan jutaan pendukung pecinta rakyat Indonesia terhadap sepak bola, bahwa pergantian ini dirasa sangat buruk, terutama memang kita terhadap penguasaan bola sangat baik, tetapi secara efektivitas kita sangat buruk, ditambah memang peluang di awal menit-menit 5 menit pertama itu ketika kita mendapatkan penalti, ketika Rafael Strike dijatuhkan oleh pemain Australia, sayang sekali Kevin Dix tidak mampu memanfaatkan peluang yang sangat besar tersebut. Mungkin dari awal itu kita pemain pada down sehingga kebobolan di babak pertama itu 3 gol ya. Ini pertama kali dalam sejarah Indonesia sejak 13 tahun yang lalu, di mana di pertandingan internasional, di pertandingan resmi, Indonesia kebobolan 3 gol di babak pertama. Dan tentu memang ini yang saya sangat sayangkan adalah Nathan Choaon. Bagaimana Nathan Choaon ini tampil sangat tidak memuaskan, bahkan menjadi menurut saya sumber ya, karena di gol kedua ini, di gol kedua itu pergerakan Jackson Irvine tidak dikawal ketat oleh Nathan Choaon ya. Gol ketiga, gol pertama itu kesalahan dari Nathan Choaon ya, dengan menarik pemain Australia ketika tendangan sudut, dan Australia dihadiahkan penalti melalui VAR review ya. Dan gol kedua pun sama. Gol kedua itu tendangan yang dibuang oleh Nathan Choaon, niatnya mungkin mau back pass atau mau buang bola, tapi bola menuju ke arah kiper Indonesia, pertahanan Indonesia yang sudah melompong, dan itu dimanfaatkan oleh pemain Australia dengan 1 lawan 1. Dan begitu juga dengan gol ketiga ya. Jadi kita ini 3 gol ini disebabkan oleh Nathan Choaon ya. Walaupun di sisi lain Nathan Choaon memang bermain cukup lumayan, tetapi karena mungkin dia di Swansea City tidak dapat menit bermain, dan ini yang disampaikan oleh Patrick Kluivert, pemain-pemain yang akan dipanggil untuk mengisi starting 11 adalah pemain-pemain yang mendapat menit bermain yang banyak. Tapi saya kira Nathan Choaon dalam hampir setengah tahun lebih tidak bermain untuk Swansea City, tetapi dia tiba-tiba dipasang di bersama Tom Hai. Sangat disayangkan sekali. Seharusnya kenapa tidak Ivar Jenner atau pemain yang baru dinaturalisasi seperti Joy Pelupesi. Sangat disayangkan dia tidak bisa debut. Seandainya saya nggak ada yang menyangka, semua pengamat sepak bola, pecinta sepak bola nggak ada yang menyangka bahwa Nathan Choaon ini akan bermain, dan tidak ada yang menyangka juga bahwa Joy Pelupesi tidak akan menjalani debut, di mana memang ini adalah tulang punggung kita di lapangan tengah ini. Selain Tom Hai, kita juga harus perlu ada yang namanya Ivar Jenner dan juga Joy Pelupesi tambahan. Dean James juga bermain cukup bagus, Calvin Fedong ya, dan Ole Romeni. Dua pemain ini cukup bagus. Kita Ole Romeni mendapatkan gol debut bersama timnas Indonesia, walaupun memang ya seperti itulah. Tapi kita tidak melihat pergerakan dari Marcelino Ferdinand yang seperti yang biasanya memang bermain lepas, tetapi kali ini mendapat kawal yang sangat ketat, bahkan tidak terlihat sama sekali pergerakan-pergerakan dari Marcelino Ferdinand. Mungkin ini kenapa yang timnas Indonesia selalu menggunakan 3 back dan 2 back sayap dengan total 5 back, karena memang pesaing-pesaing peserta Piala Dunia ini sangat bagus sekali dan sangat ketat. Tetapi ini coba dirubah oleh Patrick Kluivert dengan total football. Maka di pertandingan melawan Australia ini kita memasang 4 back, di mana di kiri ada Calvin Verdong, ada J.I.J.S, Miss Hilger, dan juga Kevin Dick. Ini sangat disayangkan, Miss Hilger ini bermain kurang efektif, kurang bagus. Saya rasa alangkah lebih baiknya apabila kita
menggunakan Rizky Ridho dengan Jay Ijes 2, karena Rizky Ridho dan Jay Ijes ini sudah bermain sejak lama ya, sudah paham satu sama lain dibandingkan dengan Miss Hilger. Mungkin ini juga salah satu alasan kenapa Miss Hilger tidak dipasang di pertandingan dua pertandingan terakhir melawan Jepang dan juga Arab Saudi. Mungkin karena memang kurang klop dengan Jay Ijes dibandingkan Jay Ijes dengan Rizky Ridho. Dan saya berharap nanti di pertandingan melawan Bahrain itu Rizky Ridho dimainkan bersama Bang Jai, dan di kanan kiri udah pasti Calvin Pedong jangan sampai nggak dipainin, dan juga kanan Kevin Dick, karena kemungkinan Sandy Walsh ini tidak main malah menghadapi Bahrain karena dia baru masuk di babak kedua dan langsung digantikan karena cedera berbenturan dengan pemain Australia. Tapi mudah-mudahan Sandy Walsh ini akan pulih segera sehingga nanti ketika dibutuhkan melawan Bahrain bisa dimainkan. Dan kita harus berharap tidak ada hasil 3 poin selain melawan Bahrain nanti tanggal 25 itu harus ya, nggak boleh di bawah 3 poin, sering nggak boleh kalau memang kita mau lolos ke Piala Dunia. Dan Jepang menjadi negara pertama di dunia selain tuan rumah Kanada, Meksiko, dan juga Amerika Serikat, negara di dunia yang pertama setelah mengalahkan Bahrain 2-0. Ini tentu kita masih ada peluang. Mudah-mudahan pertandingan antara Arab Saudi melawan Cina tidak ada pemenangnya, seri, sehingga kita jaraknya tidak terlalu jauh antara peringkat 3 dan 4. Dan di pertandingan tanggal 25 nanti mudah-mudahan kita berharap ketika Australia menghadapi Cina, Cina harus menang menghadapi Australia dan kita menang melawan Bahrain, Jepang menang melawan Arab Saudi, sehingga poin kita sama seperti semula ketika kita mengawali match ke-6 pertandingan ini. Dan nanti pertandingan ke-7 kita berharap seperti itu rekayasanya. Dan inilah yang terjadi, memang Australia walaupun tidak diperkuat pemain-pemain terbaiknya, ya ada kurang lebih 8 atau 9 dari shooter ya, tetapi karena ketenangan dia, karena ya memang kualitas Australia memang di atas kita peringkat 27 dunia, dan itulah hasilnya kita dibantai 5-1 walaupun kita penguasaan bola lebih baik ya, sekitar kurang lebih 60% kita ball possessionnya itu unggul, namun keefektivitasan dari striker-striker kita ini memang kurang ya, terutama karena memang pertemuan chemistry-nya belum ada ya, seperti itu. Hanya cuma waktu 2 hari, kita tanggal 18 dan tanggal 19 untuk latihan, tanggal 20 langsung match. Ya inilah pertandingan internasional seperti ini kita harus terima, dan kita harus tetap dukung tim nasional Indonesia apapun yang terjadi, walaupun semuanya nih semua kecewa. Semua kecewa, supporter tim nasional Indonesia kecewa, pecinta sepak bola kecewa, pengamat sepak bola kecewa. Yang tidak kecewa adalah mungkin pendukung-pendukung dari Sintayong ya, mengharapkan mungkin nanti akan ada emot-emot piye kabare si anak zamanku toh mungkin begitu ya, jadi seperti itu. Jadi kita harus tetap dukung apapun hasilnya, kita masih punya peluang di peringkat 3 dan peringkat 4, dengan catatan tadi kita harus menang melawan Bahrain, nggak ada kata kalah. Dan mudah-mudahan kita nanti menghadapi Jepang di pertandingan terakhir itu mendapatkan poin, karena Jepang udah dipastikan lolos. Mudah-mudahan nanti melawan Indonesia menurunkan sekuat lapis duanya, itu harapan kita. Itu aja dari saya. Mungkin kita harus tetap semangat mendukung tim nasional Indonesia, jangan patah arah, tetap berikan masukan-masukan terbaik. Masukan dari saya itu Nathan Choaon yang mungkin menjadi sumber, karena 3 gol kita sumber masalahnya adalah Nathan Choaon. Jadi di pertandingan Bahrain harus dievaluasi, Joy Pelipesi harus main, Ivar Yener harus main, Tom Hayen harus main, dan Ragnar Orakmanun harus dimainkan. Oke, dan Miss Hilger kalau bisa jangan dipasang, diganti aja oleh Rizky Ridho, karena memang udah tandemnya Rizky Ridho dengan Bang Jai Ijes, atau kiper mungkin bisa dicoba nanti Emil Audero, karena memang melawan Bahrain ini bolehlah rotasi sedikit tapi jangan terlalu banyak. Eliano Renders juga boleh dipainin tapi jangan starter, karena Eliano Renders ini fisiknya masih kurang ya, harus banyak fitness lagi. Walaupun dia orang Eropa, keturunan Eropa ya, lama di Eropa, tapi kayaknya badannya gampang, body balance-nya kurang seperti itu. Dan begitu juga dengan Rafael Strike seperti itu. Oleh Romani bermain sangat bagus, mencetak debut golnya. Nah, kita harus berikan support atau umpan-umpan manis terhadap oleh Romani ya. Demikian dari saya. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.